Baik Ustadz, dipersilakan. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku pemegang risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Banyak orang yang beranggapan bahwa kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Padahal kematian itu adalah awal dari segala sesuatu. Ya, kenapa bisa kami sebutkan kematian itu awal dari segala sesuatu? Karena sesungguhnya waktu kita di alam kubur itu lebih lama dibandingkan waktu kita di atas kubur. Ya, waktu kita di alam kubur itu lebih lama dibandingkan waktu kita di atas kubur. Lebih lama kita di dalam kubur dibandingkan ketika kita hidup di dunia, berjalan di atas tanah, dan sesungguhnya kehidupan di bawah tanah itu adalah kehidupan yang lebih lama dibandingkan kehidupan di atas tanah. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, uh, ulama salafus salih terdahulu mengatakan di dalam kitab-kitab mereka, sesungguhnya orang yang paling sombong itu adalah orang yang berjalan, ya, di antara deretan kuburan, namun dia lalai terhadap hakikat kuburan, yang dimana kuburan itu akan menjadi tempatnya dia yang panjang, bahkan lebih panjang dibandingkan kehidupannya di dunia. Contoh, misalkan kita punya saudara yang wafat di tahun 1950, kayak gitu ya. 1950 di usia 60 tahun. Berarti kalau sampai hari ini di alam kuburnya sudah berapa tahun? Coba, wafat 1950 sampai sekarang 2025 berarti sudah ada di alam kubur berapa tahun? Coba, ada yang bisa menghitungnya? 75, 75 tahun. 75 tahun. Saudara wafat pada umur 60 tahun di 1950 Masehi. Dan sekarang sudah 2025 Masehi. Umur 75 tahun ya. lebih singkat dibandingkan umurnya ketika di alam kubur. Nah, maka dari itu, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang dia mendapatkan nikmat di alam kubur, maka kenikmatan tersebut akan dia rasakan sampai nanti hari dibangkitkan. Dan siapapun yang mendapatkan siksa atau azab di alam kubur, maka dia pun akan merasakan itu sampai nanti hari dibangkitkan. Makanya tepat sekali apabila ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa orang yang sombong adalah orang yang senantiasa berjalan di deretan kuburan, namun itu tidak menjadikannya untuk mempersiapkan tempat tinggal di alam kubur yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
hakikat dari kuburan, hakikat dari alam kubur atau kita sebut dengan alam barzakh. Jiwa kita ada di alam barzakh, sedangkan jasadnya ada di alam kubur. Ya, kita sedang mempersiapkan ya penantian kita untuk sampai pada hari kiamat. Kemudian setelah nanti hari kiamat, masuklah kita ke fase berikutnya, yaitu Yaumul Ba'ts, hari kita semua dibangkitkan dari alam kubur, dan setelah itu akan ada Yaumul Mahsyar, kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, dan setelah itu akan ada hari di mana kita akan dihisab terhadap apa yang pernah kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dunia ini adalah tempat perjalanan menuju kampung akhirat. Dan kondisi kita nanti di alam barzakh, kondisi kita di alam kubur, tergantung dari apa yang kita kerjakan selama kita hidup. Dan fakta yang harus kita pahami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, keadilan yang akan dialami oleh manusia itu dimulai ketika dia sudah meninggal dunia. Kan ketika dia hidup ya, ada yang tinggal di rumah yang luas, betul? Ada yang tinggal di rumah yang sangat lega, ada yang tinggal di rumah yang sempit, bahkan ada yang tinggal tidak punya tempat tinggal sama sekali, dia tinggal dimanapun tempat berada, ya. Tapi ketika sudah dikubur, semuanya sama, dimasukkan ke dalam satu liang, dimasukkan ke dalam satu kubur, yang ukurannya pun tidak jauh berbeda dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita merasa di dalam kehidupan dunia ini penuh dengan ketidakadilan, karena memang seperti itu hakikat kehidupan dunia. Ya, kita akan merasakan keadilan tersebut adalah ketika kita sudah wafat. Kalau dalam Al-Quran bagaimana? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, sekecil apapun kebaikan kita, sekecil apapun amalan kita, akan Allah berikan pahalanya. Ya, akan Allah balas dari kebaikan kita tersebut. Sekecil apapun dosa kita, maka Allah pun akan membalas itu semua. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati. Ya, kalau hari ini gitu ya, kita merasa biasa saja ketika misalkan tidak belajar, kita merasa biasa saja ketika tidak beribadah kepada Allah, kita merasa biasa saja ketika kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya kita adalah jiwa yang mati dalam tubuh yang masih bergerak. Ya, tidak ada perasaan bersalah ketika melakukan kemaksiatan, tidak ada perasaan bersalah ketika melakukan keburukan, gitu ya. Maka itu tanda dari hati yang sudah mati. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu ya. Nah, maka begini. Bapak Ibu tahu nggak orang yang bodoh itu seperti apa? Kalau tadi kan kita berbicara tentang orang yang sombong ya. Coba orang yang bodoh itu seperti apa? Yang nggak bisa matematika? Nah, para ulama salafus salih, kayak gitu ya, mengatakan bahwa orang yang bodoh itu adalah orang yang pandai ketika berbicara tentang urusan dunianya, namun ketika berbicara tentang urusan akhirat, dia tidak paham sama sekali. Ya, maka disebutkan di dalam Al-Quran, anil akhirati hum ghafilun. Tapi ketika bicara urusan kematian, urusan akhirat, mereka tidak mengerti sama sekali hakikat kematian, semacam apa yang akan terjadi sebelum meninggal dunia, dan apa yang akan terjadi setelah kehidupan dunia. Coba kalau kita misalkan berbicara tentang hari ini, tren tahun 2025, ya, bagaimana kita bisa membicarakan bagaimana perkembangan ekonomi yang akan terjadi di tahun 2026. Kita mempersiapkan investasi yang terbaik, misalkan kita membeli emas, gitu ya, kita investasi dalam bentuk yang lain, gitu ya, agar bisa sustainable. Di zaman seperti apapun kita bisa sustain. Coba, kita
begitu pahamnya, begitu cerdasnya dalam berbicara tentang urusan dunia kita, namun ketika berbicara urusan akhirat, sama sekali kita tidak tergerak. Nah, maka kalau kita ada di posisi seperti itu, pertanyaannya, apa bedanya kita dengan orang kafir? Ya, apa bedanya kita dengan orang orang kafir? Mereka mengerti tentang apa urusan dunia, namun ironisnya, gitu ya, ketika berbicara tentang akhirat, berbicara tentang surga dan juga neraka, kayak gitu ya, maka mereka tidak apa namanya, mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ya, ilmu akhirat di umur kita hari ini, ilmu akhirat itu hendaknya lebih prioritas untuk dipelajari dibandingkan ilmu dunia. Ya, kenapa? Karena kita itu tidak akan hidup selamanya di dunia. Akan tetapi kita akan hidup selamanya di akhirat. Kalau kita bandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat kayak gitu ya, kan satu hari di akhirat itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. Coba Ustaz mau tanya, ada nggak manusia yang umurnya sampai 1.000 tahun? Ada ya. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita ada nggak yang umurnya sampai 1.000 tahun? 100 tahun juga belum ya Bapak ya? Betul? Ya, 100 tahun saja belum. Kayak gitu ya. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ini menjadikan satu pembelajaran bagi kita, gitu ya, bahwa penting sekali kita mempelajari apa yang akan terjadi setelah kematian kita karena itu adalah awal dari segala-galanya. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, begini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika anak Adam itu dimasukkan ke alam kubur, maka dia akan membawa 3 hal. Yang pertama ahluhu. Yang pertama adalah keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Yang ketiga amaluhu, amal-amalnya. Nah, ketika sudah datang 3 hal ini, kayak gitu ya, ketika sudah selesai dikuburkan, maka akan kembali 2 yang pertama dan akan tersisa hanya 1 yang terakhir. Ahluhu. Secinta apapun keluarganya, secinta apapun anaknya, secinta apapun pasangannya, secinta apapun kakak atau adiknya, secinta apapun ayahnya, tidak bisa menjadikan apa? Dia akan menetap membersamai orang yang wafat itu di alam kubur. Pun mau itu dilarang. Kemudian yang kedua, maluhu, hartanya. Harta yang sudah selama ini dikumpulkan, harta yang sudah selama ini dikumpulkan, dibangga-banggakan gitu ya, pada akhirnya akan pergi meninggalkan pemiliknya dan akan dirasakan kebermanfaatan oleh ahli warisnya. Maka yang akan tersisa nanti di gelapnya alam kubur itu hanya satu. Yang tersisa hanyalah amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita lah yang kelak akan apa? Akan menerangi alam kubur kita dan menjadikan kita mendapatkan ketentraman sebagaimana orang yang tidur pada umumnya sambil menunggu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ingin bertanya kepada ayah bunda semuanya. Eh, Kapan kita akan tahu kita ini masuk ke dalam surga atau neraka? Coba, ada yang tahu? Setelah proses penghisapan amal dan keburukan, Ustadz. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Kapan kita sudah mengetahui kayak gitu ya? Kita ini akan masuk surga atau masuk neraka? Jadi begini loh, sahabat Al-Quran. Bapak Ibu pernah dengar nggak pepujian sebelum qomat? Biasanya ada yang begini. Miftahul jannah
La ilaha illallah. Ada yang tahu nggak buku ujian itu? Atau belum pernah dengar? Di Ternate ada nggak Pak Nasar? Kayaknya nggak ada ya. Di Bekasi ada tidak? Di Jakarta ada tidak? Nggak ada. Kalau di kampung kami itu ada, ya. Itu di apa namanya itu selalu diulang-ulang kayak gitu ya. Miftahul Jannah itu kuncinya surga. Jadi sebetulnya seorang muslim itu harusnya masuk surga. Kenapa? Miftahul, kuncinya itu sudah dipegang. Seharusnya seorang muslim itu masuk ya ke surga dan nggak bisa masuk neraka. Kayak gitu. Masa surga yang sudah dipegang kuncinya nggak bisa dibuka, sedangkan neraka yang nggak dikasih kuncinya sama Allah malah bisa masuk ke dalamnya. Nah, kembali lagi ke konteks tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan mengetahui apakah kita akan masuk ke dalam surga atau neraka. Kisi-kisinya sudah kita ketahui ketika kita ada di alam barzah. Ya, kenapa? Karena di alam barzah ini udah nggak bisa beramal, kecuali amal jariah yang sudah kita tanam ketika kita hidup di dunia. Dan ketika di alam barzah, setan sudah nggak bisa menggoda. Ya, karena di pertemuan kemarin ya, waktu kita kumpul di Jakarta, Ustaz sampaikan bahwa setan itu batas akhir dalam menggoda manusia adalah ketika manusia itu sedang merasakan yang namanya sakaratul maut. Setelah itu setan udah nggak bisa menggoda apapun kepada manusia. Nah, maka orang yang mendapatkan nikmat kubur, Allah mudahkan dia untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dia merasa tenang di alam kubur sana, ya. Dan juga orang yang mendapatkan nikmat di alam kubur itu bisa bertemu dengan ruh saudara-saudaranya yang sama-sama merasakan nikmat. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan ruh, misalkan orang tua kita, saudara kita yang sudah mendahului kita, caranya apa? Dengan kita beramal soleh. Agar ketika kita nanti di alam barzah, kita mendapatkan nikmat kubur, dari nikmat kubur tersebut, kalau saudara kita pun merasakan nikmat kubur, maka ruh tersebut bisa dipertemukan. Ya, Bapak Ibu yang dimana Allah Subhanahu wa taala, begitupun orang yang mendapati siksa kubur. Kuburnya disempitkan, ya. Disiksa dia di kubur, maka itu menjadi pertanda, ya, pertanda merah bahwa dia dalam kondisi berbahaya dan sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya maka eh, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, bahwa ketika kita masuk ke alam kubur, ya, akan terjadi yang namanya penyempitan sebagaimana ketika kita dilahirkan. Ya, jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, di alam kubur itu sempit atau lapang, maka bisa kita katakan semuanya pasti bermula dari sempit. Ya, semuanya pasti bermula dari sempit, sebagaimana dulu ketika kita dilahirkan dari ibu kita, melalui fase penyempitan, setelah itu akan ada fase dilapangkan. Ya. Nah, maka di dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul arsyu wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'un alfan minal malaikati laqad dumma dhammatan thumma furrija anhu." Inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sesungguhnya ia dihimpit, dijempit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Ya, kalau orang yang masuk ke alam kubur tersebut adalah orang yang soleh, orang yang beramal soleh dalam kehidupannya, orang yang baik, maka setelah terjadi penyempitan tersebut akan dilapangkan, akan dibebaskan. Akan tetapi, kalau yang masuk ke alam kubur itu adalah orang kafir, orang yang ahli maksiat, tidak suka beribadah kepada Allah, maka setelah penyempitan tersebut akan seterusnya tetap sempit. Ya, akan seterusnya tetap sempit. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak amal-amalan kita lah yang akan menjadikan alam kubur kita ini dilapangkan.
ya. Bahkan dulu salah seorang sahabat yang salih namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz pun orang yang salih namun tidak selamat dari himpitan sempitnya alam barzah. Namun Nabi mengatakan setelah itu maka apa namanya? Setelah ada penyempitan tersebut baru dilapangkan kembali bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, sesungguhnya Sa'ad bin Mu'ad ini meninggal dunia, ya. Sa'ad bin Mu'ad ini meninggal dunia sampai mengguncangkan arsy Allah, ya, yang terdapat di dalam hadis ini. Nah, kenapa? Karena imannya itu, ya, masuk Islam di usia 30 tahun, kemudian pada umur 38 tahun Nabi bersaksi bahwa Sa'ad bin Mu'ad waktu meninggalnya arsy Allah itu terguncang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketika orang beriman itu wafat, orang soleh itu wafat, gitu ya, maka arsy Allah ini akan menjadi terguncang. Dan salah satu tanda dari akhir zaman, salah satu tanda dari hari kiamat itu adalah apa? Ketika Allah angkat ilmu dari muka bumi ini. Ya. Jadi ketika misalkan kita mendengarkan ada kabar ulama yang wafat, sesungguhnya Allah sedang apa? Sedang mengangkat ilmunya secara perlahan. Sampai mungkin di akhir zaman nanti sudah tidak tersisa orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk pada akhir zaman nanti Allah akan mengangkat Al-Qur'an. Coba Bapak Ibu, siapa yang hari ini sudah baca Al-Qur'an? Ada? Ada nggak nih? Ada Ustadz. Oke. Masih masih bisa dibaca nggak Al-Qur'annya? Masih. Masih kayak gitu ya. Nah, maka akan ada masanya ketika kita membuka Al-Quran, sudah nggak ada kalimatnya lagi. Bapak Ibu, mau nggak saya sampaikan satu amalan yang bisa memperluas alam kubur kita nanti? Mau? Mau Ustadz. Mau, Pak Ustadz. Yang pertama, hafalkan surah Al-Baqarah. Nggak perlu juz 30, Al-Baqarah. Ada yang sudah hafal Al-Baqarah dulu? Sudah, Ustaz, 5 ayat pertama, 3 ayat terakhir, sama ayat 255, betul? Nah, ini tambah. Karena salah satu kaidah dari orang yang hafal surah Al-Baqarah ini adalah dilapangkan kelak ketika nanti ada di alam barzakh. Yang kedua adalah orang yang hafal Quran surah Al-Mulk, juz 29, awal dari juz 29. Maka itu merupakan dua surah, ya. Nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu hafal surah yang panjang-panjang, cukup Al-Baqarah dan juga surah Al-Mulk. Inilah yang menjadi salah satu wasilah agar kuburan kita nanti dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah maka dari itu ya, eh, ketika ada di alam barzakh setelah terjadi penyempitan tadi gitu ya, akan datang dua sosok malaikat yaitu Mungkar dan Nakir yang akan bertanya kepada kita. Ya, Mungkar dan Nakir yang akan bertanya kepada kita. Pertanyaan dari Ustadz, jawabannya sudah dibocorkan atau belum? Sudah? Pertanyaannya Sudah sudah Ustadz. dibocorkan atau belum? Sudah. Oke, sudah dihafal atau belum? Udah. Kalau begini ya hafal Ustadz. Nggak tahu kalau di alam Oke. barzah nanti. Nah, itu poinnya, gitu ya. Eh, Nanti orang-orang yang dapat, ya, orang-orang yang dapat menjawab pertanyaan jawaban dari Mungkar dan Nakir itu hanyalah mereka yang selama hidup di dunia bertakwa dan taat kepada Allah. Ya, karena kalau mereka tidak beramal salih, mereka tidak taat kepada Allah, walaupun mereka sudah menghafalkan itu ketika di dunia, ketika di akhirat mereka tidak bisa menjawab apapun, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan di alam barzah itu sudah di spoiler dalam hadis ini, kayak gitu ya.
bahwa malaikat akan datang kemudian bertanya, dan ini adalah ujian pertama. Ujian yang pertama yang akan terjadi ketika orang itu sudah ada di alam kubur. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Kemudian eh, mayit ini mengatakan, Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Madinuka? Apa agamamu? Ya, maka dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Kemudian malaikat akan bertanya lagi, Ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Maka orang beriman tersebut mengatakan, Huwa Rasulullah. Dialah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya lagi, ya. Bertanya lagi, wa ma yudrika? Ya. Apakah ilmumu? Maka dia menjawab, kitab Allah fa'amantu bihi wa sadaqtu fayunadi munadi fis sama. Maka dia mengatakan, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya, dan aku membenarkannya. Iman ini harus berupa dua. Yang pertama meyakini, yang kedua diamalkan. Ya. Jadi kalau hanya meyakini saja tanpa diamalkan, sesungguhnya dia bukan bagian dari orang-orang yang beriman. Ya. Dia bukan bagian dari orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, eh, seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar. Berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Jadi salah satu nikmat dari orang yang beriman ketika nanti ada di alam kubur itu sudah dibukakan pintu surga. Makanya Ustaz sampaikan gitu ya, orang yang ada di alam barzah itu sudah dapat spoiler sebetulnya. Nanti di akhirat nanti dia tuh masuk surga atau masuk neraka. Ya. Nah, maka yang disebut dengan nikmat kubur itu adalah ketika dia tidur secara tenang, bisa bertemu dengan kerabat-kerabatnya yang salih, termasuk telah dibukakan pintu surga di hadapannya. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datanglah kepadanya bau dan juga wanginya surga. Kemudian diluaskan baginya di alam kuburnya sejauh matanya memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, dan mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka, ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang salih. Ya, aku adalah amalmu yang salih. Maka kelak amal salihlah yang akan senantiasa setia. Ya, karena begini. Coba Ustadz mau bertanya, Bapak Ibu masih ingat nggak ke pasangannya hari ini? Masih ingat? Ingat Ustadz kan pasangannya ada di sampingnya. Masih ingat nggak? Masih ya, kayak gitu ya. Nah, nanti di akhirat nanti gitu ya, terutama ketika nanti dikumpulkan di alam mahsyar gitu ya, seorang ayah itu akan lupa kepada anaknya, anaknya akan lupa kepada orang tuanya, seorang istri lupa kepada suaminya, suami pun lupa kepada istrinya. Kenapa? Saking mereka sedang apa? Saking mereka sedang memikirkan apakah dirinya itu selamat atau tidak, ya. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begini. Di umur kita, Bapak Ibu, ada yang masih kurang dari 40 tahun tidak? Udah nggak ada. Ada nggak yang umurnya kurang dari 40 tahun? Atau sudah di atas 40 tahun semua? Sudah Pak Rata-rata udah Ustadz. 40, Ustaz. Udah ya, kayak gitu ya. Nah, ada nasihat dari seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Salah satunya, kalau udah umur kita di atas 40 tahun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka apa? Maka kita sudah harus mulai menyeleksi teman-teman kita.
nggak perlu kita berteman dengan orang yang tidak menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Karena waktu 40 tahun itu sudah sangat dekat waktu kita dengan kematian kita. Jadi ketika kita sudah ada di umur 40 tahun, maka lonceng kematian pertama sudah terdengar. Masuk ke lonceng kedua di umur 50 tahun. Dan masuk ke lonceng yang ketiga di umur 60 tahun, dan para ulama mengatakan sangat sedikit manusia yang mendengarkan lonceng keempat maupun lonceng seterusnya. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gitu ya, kalau dulu, mungkin ketika kita masih muda, kita beraktivitas itu dengan sesuatu yang apa? Kita beraktivitas dengan suatu landasan, apakah kita suka atau tidak, betul nggak? Nah, dulu waktu muda kayak gitu nggak, Bapak Ibu? Melakukan sesuatu itu berdasarkan hawa nafsu, suka atau tidak, betul ya? Asik atau tidak, seru atau tidak, gitu. Nah, kalau di umur kita hari ini, itu sudah bukan main-main lagi. Yang harus kita pikirkan, kalau mau melakukan sesuatu, ini mendatangkan rahmatnya Allah atau tidak? Ini bernilai ibadah atau tidak? Ini bernilai amalan soleh atau tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Ya, karena sudah bukan umur yang untuk main-main lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jangan sampai kita ini akan menyesali, dan penyesalan itu akan selalu datang terakhir. Ya, karena kalau datangnya di awal namanya apa? Pendaftaran. Ya, penyesalan itu selalu datang di akhir, karena kalau di awal namanya pendaftaran. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan terjadi gambaran, dan semoga kita bagian dari hadis ini, orang-orang yang beriman dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Kemudian, apa yang terjadi apabila yang masuk ke dalam alam kubur itu adalah mereka yang ahli maksiat, mereka yang suka melakukan dosa, mereka yang suka meremehkan tentang sesuatu yang akan terjadi pada hari akhirat. Ya, maka Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak pernah ibadah, walaupun dia mungkin mengaku muslim, di KTP-nya muslim tapi nggak suka ibadah, ya, ketika diajak kepada kebaikan dia merasa enggan, merasa malas dan merasa bosan. Nah, maka kelak nanti di alam barzah ini, ketika dua malaikat mendatanginya, kemudian apa? Malaikat ini akan bertanya, Man Rabbuka? Maka jawabannya, haha, la adri. Orang yang menjadikan akhirat itu sebagai sebuah permainan, maka mereka tidak bisa menjawab apapun, kayak gitu ya, mereka tidak bisa menjawab apapun, kecuali, haha, aku tidak tahu. Kemudian ketika ditanya, apa agamamu? Haha, aku pun tidak tahu. Begitupun dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Gitu ya. Ketika ditanya, siapa laki-laki yang diutus Allah kepadamu? Maka dia pun mengatakan, aku tidak tahu. Nah, maka datanglah penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata dusta, berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya di neraka. Jadi, orang yang nanti ahli maksiat, yang suka bermaksiat kepada Allah, ketika di alam barzah, sudah mulai dibukakan pintu neraka, walaupun dia belum disiksa di neraka. Ya, maka dari dibukakan pintu tersebut, menghampirinya, panasnya neraka, asapnya, ya, kemudian kuburannya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya itu berhimpitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu semua sudah itu yang disebut dengan siksa kubur. Ya, yang dimaksud dengan siksa kubur itu adalah tiba-tiba didatangkan, ya, dibukakan pintu neraka, kemudian kelak asapnya dan panas itu akan terasa oleh orang yang ada di alam barzah tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, datang seorang laki-laki berwajah buruk, berpakaian beruruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang akan menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan dari keburukan yang kau kerjakan. Maka orang kafir itu mengatakan, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab,
aku adalah amalanmu yang buruk. Ya, maka ruh itu berkata, Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat tersebut. Karena orang ini menyadari, kalau nanti sudah terjadi hari kiamat, maka tidak tersisa, ya, tersisa kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk bisa memperbaiki itu semua. Dan ketika sudah terjadi hari kiamat, itulah yang nanti akan waktu yang telah dijanjikan Allah, orang yang taat akan mendapatkan surga, dan orang yang ingkar akan mendapatkan neraka. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka eh, coba sama-sama kita bayangkan bagaimana tapaknya orang-orang yang mendapatkan siksa kubur. Ya, kalau mungkin dia umur ketika hidup di dunia 50 tahun, sampai hari kiamat itu beratus-ratus tahun, dan selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun tersebut, ya, ribuan tahun tersebut sampai menunggu hari kiamat, dia mendapatkan siksa seperti itu. Dibukakan pintu neraka, diperlihatkan bagaimana siksa neraka, dan setiap hari yang dia lihat seperti itu. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz ingin bertanya, apa yang biasanya membuat Bapak Ibu stres? Sampaikan aja Bapak Ibu. Apa yang biasanya membuat Bapak Ibu stres? Yang punya duit. Yang punya uang, apalagi Putusin pacar. apa? Diputusin pacar. Mutusin pacar, wah, Masya Allah. Bapak masih mutusin pacar ini Bapak? Oke, kayak gitu ya. Apalagi, coba. Kalau misalkan gini ya, kita itu selalu melihat sesuatu yang membuat kita stres. Apa yang terjadi? Gila yang terjadi, sahabat Quran. Hilang kesadaran kita. Kalau kita selalu melihat sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau kita selalu melihat sesuatu yang tidak kita gemari. Nah, maka dari itu bisa kita bayangkan ini ada orang yang melihat pintunya neraka, dibukakan pintunya, terlihat asapnya, terasa panasnya, itu selama ratusan bahkan ribuan tahun. Ya, Nabi kan pernah mengatakan bahwa umur umatnya itu nggak akan jauh dari umur nabinya. Maka akan sedikit orang yang umurnya lebih dari 63 tahun. Contoh kita wafat pada usia 63 tahun. Setelah kita wafat, berapa lama waktu yang akan kita tunggu sampai hari kiamat? Maka itulah saat-saat yang ketika kita ada di alam barzakh. Beruntung apabila kita mendapatkan nikmat kubur. Kita menunggu hari akhir dengan penuh ketenangan. Kita menunggu hari akhir dengan penuh kekhusyuan, sebagaimana kita tidur pada setiap malam hari. Akan tetapi, bisa kita bayangkan apabila kita adalah orang yang ahli maksiat, maka dibukakan pintu neraka baginya, dan dia akan menyaksikan itu sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya, bagaimana cara agar kita dimudahkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diteguhkan keimanannya untuk apa? Untuk mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Nah, maka kita harus baca Quran surah Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Allah lah yang nanti akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang yang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang paling urgent itu adalah kalimat yang akan kita ucapkan ketika sedang sakaratul maut. Yang kedua, kalimat yang akan kita ucapkan, kita jawab dari pertanyaan malaikat. Maka apa yang membuat kita dimudahkan untuk mengucapkan dua kalimat tersebut adalah ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah akan menjaga lisan kita sebagaimana kita menjaga lisan kita ketika kita hidup di dunia. Ya,
Allah akan menjaga ucapan kita sebagaimana kita menjaga ucapan kita selama kita hidup di dunia. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tafsir dari ayat tersebut ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4699. Ya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, ya. Jika seorang muslim ditanya di alam kubur, ia akan berikrar bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka kesimpulannya, gak ada satupun cara, ya, gak ada satupun cara agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan nanti malaikat mungkar dan nakir di alam barzah, kecuali kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, ini mungkin bisa dicatat atau bisa nanti dilihat di rekaman ulangnya. Apa yang harus kita persiapkan, ya, menjelang kematian kita, Bapak Ibu? Yang pertama, ya, yang pertama yang harus kita persiapkan, hafalkan surah Al-Baqarah. Coba saya mau tanya, sudah berapa ayat hafalan surah Al-Baqarahnya, Bapak Ibu? Coba di sini ada Ibu Belamia. Udah berapa ayat Ibu Belamia? 100 ayat? Nggak ada yang hafal Pak Ustadz. Baca aja. Coba Ibu Lucia udah berapa ayat hafalan surah Al-Baqarahnya? Panasar udah berapa ayat? Ada Panasar? Kayak gitu ya. Nah, maka dari itu, siapapun yang ingin dilapangkan, karena begini, pernah terjadi kalau kita membuka sirah, ya, kita membuka sirah. Jadi gini, Bapak Ibu yang dimakan Allah, minimal surah Al-Baqarah. Jadi kita nggak hafal 30 juz pun nggak masalah. Yang penting kita hafal surah Al-Baqarah. Siap, Bapak Ibu? Ya, kenapa kayak gitu ya? Karena Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis kayak gitu ya, bahwa orang yang hafal surah Al-Baqarah ini akan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Siapapun yang mengambilnya, maka dia akan mendapatkan berkah pada saat wafat dan pada saat ketika dia ditinggalkan kerugian demi kerugian. Nah, maka ini pernah terjadi pada Perang Badar, di mana ketika para sahabat sedang apa? Sedang mempersiapkan lahan galian untuk dikuburkan orang-orang yang wafat dalam medan perang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan saking banyaknya sahabat yang meninggal itu digabungkan dalam satu liang lahat. Dan Nabi memerintahkan agar apa? Yang hafal surah Al-Baqarah, ya, ditempatkan atau diturunkan pertama kali, dan yang paling mendekati kiblat itu adalah mereka yang sudah hafal surah Al-Baqarah. Ya. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi, biar kita mendapatkan kemuliaan tersebut, sebelum kita nanti bertemu dengan Allah, maka hafalkanlah Quran surah Al-Baqarah itu. Ya. Jadi coba mulai dihafalkan dari semenjak hari ini, Bapak Ibu. Itu untuk apa? Mempersiapkan nanti ketika kita sudah ada di alam barzakh. Kemudian, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus kita persiapkan menjelang kematian kita, Bapak Ibu. Yang kedua adalah apa? Dengan kita senantiasa membaca Al-Quran. Karena kelak itulah yang nanti akan menjadi salah satu penerang kita ketika ada di gelapnya alam barzakh. Yang ketiga, dulu ada salah seorang ulama salafus salih yang melihat ada orang yang salih namun dimakamkan di makam orang-orang yang zalim. Maka dia perintahkan untuk apa? Untuk pindahkan makam tersebut dan dimakamkan di tempat orang-orang yang salih. Nah, maka
Ini salah satu keutamaan, ya. Ketika kita nanti memilih tempat peristirahatan kita yang terakhir, maka pilihlah tempat yang di mana di sana terdapat orang-orang yang saleh, ya. Bahkan kalau Ustadz itu sangat ingin sekali ketika Ustadz wafat, Ustadz diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di pemakaman baqi. Di pemakaman yang sama yang di sana dimakamkan para sahabat, para pejuang ahli Badar dan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa yang harus kita persiapkan? Selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah kain kafan terbaik yang bisa kita kenakan. Ya, kain kafan terbaik yang bisa kita kenakan sehingga ketika kita wafat, orang-orang nggak perlu pusing lagi mempersiapkan kain kafan bagi kita. Dan bagi orang-orang soleh terdahulu, kain kafan ini seringkali dijadikan sebuah pengingat. Pengingat bahwa akan ada masanya, dia akan menggunakan kain kafan tersebut, dan dia akan menyadari bahwa itulah akhir dari kehidupannya ketika dia hidup di dunia. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seringkali yang membuat kita lupa akan kematian itu karena jarangnya kita melihat kain kafan kita. Padahal, bertambahnya umur kita, kain kafan kita pun sedang ditenun, sedang dipersiapkan, ya, sedang mengintai kita malaikat maut. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, persiapkanlah itu semua dengan cara kita senantiasa mengingat kematian, karena orang yang paling ya karena orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling mengingat kematian. Kenapa disebut paling cerdas? Karena ketika dia mengingat kematian, maka dia mempersiapkan amal terbaik menuju kematiannya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, setelah nanti terjadi hari kiamat, manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang digiring menggunakan api untuk kumpul di padang mahsyar, dan disitulah orang-orang akan bersiap untuk apa? Untuk dihisab dan akan diperhitungkan seluruh amalannya. Ya, orang-orang akan kembali menyaksikan apa-apa yang dia kerjakan selama hidup. Maka akan sangat beruntung apabila ketika dia hidup yang dia kerjakan adalah amal salih, dan akan sangat sengsara apabila selama hidup yang dia kerjakan adalah amal keburukan. Nah, ketika menunggu tersebut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang paling dahsyat salah satunya adalah jarak kita ke matahari itu begitu dekat. Dan nggak ada satupun di antara kita semua yang mengenakan pakaian. Maka mendengar itu, Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah nanti di antara mereka itu tidak saling melihat antara satu dengan yang lainnya?" Tidak. Kenapa? Karena kejadian di hari itu membuat mereka tidak berpikir apapun kecuali bagaimana cara selamat dari fase dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, maka di padang mahsyar ini nanti akan lebih daripada 50.000 tahun. Ya, akan tetapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal salih, maka akan terasa seperti dari waktu zuhur ke waktu asar. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira waktu zuhur ke waktu asar ini panjang atau lama? Panjang atau lama sama aja ya, pendek atau sebentar? Sebentar. Singkat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi bagi orang yang dia bermaksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah, maka dia akan menanti di padang mahsyar begitu lama, bahkan sampai-sampai keringatnya itu sampai membasahi tubuhnya, bahkan banyak di antara mereka yang tenggelam oleh keringatnya masing-masing. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama persiapkan kematian yang indah, ya. Kalau kita seringkali berbicara tentang rumah impian kita ketika hidup di dunia, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, rumah impian seperti apa nanti di kehidupan akhirat? Kalau kita suka berbicara tentang kebahagiaan di dunia, pernah nggak sih kita berpikir bagaimana menggapai nanti kebahagiaan di akhirat? Kalau kita hari ini sedang berpikir bagaimana merasakan kesenangan ketika kita hidup di dunia, pernahkah kita berpikir bagaimana agar kita pun merasa senang nanti dalam kehidupan akhirat? Ya,
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita masuk ke dalam surganya Allah, maka tidak akan ada lagi yang namanya sakit. Tidak akan ada lagi yang namanya sedih. Dan tidak ada lagi yang namanya ujian. Semua yang terjadi hanyalah nikmat yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan juga beriman kepadanya. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Pak, dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi salah satu amal kebaikan kita, maka jangan kita cukupkan sampai di sini. Namun harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk mulai diprogreskan untuk ngafalin surah Al-Baqarah, karena itulah kelak yang akan memberikan keberkahan baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Maka kesimpulan terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gelapnya kuburan kelak akan diterangi oleh perbuatan kita. Kelak akan diterangi dengan amal soleh kita. Maka, sudah cukupkah amal soleh kita? Kalau belum, segera persiapkan. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu bisa mendengar nggak apa yang terjadi oleh manusia yang ada di alam kubur atau di alam barzakh? Ada yang bisa mendengar? Nggak bisa, kayak gitu ya. Kalau mendengar secara langsung sebetulnya nggak bisa, kayak gitu ya. Tapi kalau mendengarnya dalam Al-Quran ada. Ya, coba. Silakan siapa yang cepat pahalanya lebih banyak. Buka Quran surah Al-Munafikun, juz 28, ayat ke-10. Baca artinya. Ada yang sudah buka? Surah Al-Munafikun, ayat ke-10. Boleh, silakan. Ada yang bisa membacakan? Ada yang sudah ketemu tidak? Coba. Ada? Assalamualaikum Ustaz, izin. Ah, boleh, Bapak. Al-Munafikun ayat 10 berisi seruan untuk menafkahkan rezeki sebelum kematian datang dan gambaran penyesalan orang yang menunda untuk bersedekah di akhir ayat. Ya, oke, baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi di situ ada kalimat apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Nah, sebetulnya walaupun di situ yang bermakna sedekah gitu ya, umumnya orang yang ketika menghadapi sakaratul maut atau orang yang ada di alam barzah atau alam kubur, kita sudah dapat testimoni dari mereka. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi kita. Siapapun yang masuk ke alam kuburnya, pasti mereka akan mengatakan, laula akhartani. Andaikan kau akhirkan sedikit saja kematianku ini, maka pasti aku beramal saleh. Maka pasti aku taat kepadamu. Maka pasti aku takwa kepadamu. Namun, itu semua sudah terlambat. Ya, itu semua sudah terlambat. Maka Bapak Ibu yang dicintai Allah, ada hewan, ya. Hewan itu bisa mendengar apa yang terjadi pada jasad yang ada di alam kubur. Apakah dia mendapatkan siksa ataukah dia mendapatkan nikmat? Ya, andai kan pendengaran manusia mampu mendengarkan hal itu, maka tak ada satupun orang yang hidup kecuali mereka beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya kita nggak bisa mendengarkannya, namun Allah sudah sampaikan itu dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 10 tadi. Maka, apakah kita sudah mengambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah mendahului kita? Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya kami persilahkan ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan gitu ya. Boleh diangkat tangannya, yang diangkat katakan lebih awal, boleh bertanya lebih awal. Insya Allah, ini peserta tercilik ya Ibu Uti ya? Iya Ustaz, ini paling Ya, kecil ya. kita tahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Nah, yang mau bertanya mungkin saudara-saudara.
Jelas? Tidak ada yang tanya. Assalamualaikum. Oh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan dari ngomong? Ini kayaknya HP-nya terlalu dekat, Ibu. Harus sedikit dijauhkan. Jadi kalau terlalu dekat itu bergema biasanya suaranya. Siapa namanya tadi? Aku. Begini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kita harus siapkan kain kafan. Ya. Saya sebetulnya sudah ada, tapi bukan kain kafan, tapi kain waktu saya pergi haji saya simpan. Apa? Kain ihram saya simpan. Waktu haji juga ada, waktu saya pergi ini juga ada. Tapi yang haji saya simpan. Saya pernah mendengar bahwa dengan kalau saya meninggal nanti dibungkus dengan kain kafan lalu dibungkus lagi dengan kain ihram itu. Saya ingin penjelasan dari Ustadz, sebaiknya pendapat itu benar atau tidak. Misalnya jadi double kain kafan lalu kain ihram, atau kain ihram dulu baru kain kafan, atau kalau ihram nggak boleh dipakai. Terima kasih. Oke. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama ya, apakah boleh kayak gitu ya? Apakah boleh seseorang itu ketika wafat dibalut oleh menggunakan kain ihram yang mungkin dulu sudah digunakan untuk berhaji atau haji ataupun umrah kayak gitu ya. Nah, maka ada perlakuan khusus bagi jenazah orang yang ihram, terutama dalam mengkafani. Ketentuannya, ya, jika jenazah laki-laki maka kepalanya tidak boleh tutup, sedangkan jika jenazah perempuan maka wajahnya tidak ditutup. Ya, ini salah satu keutamaan. Dan apakah boleh dibalut menggunakan kain ihram? Kayak gitu ya. Maka jawabannya boleh. Jawabannya itu diperbolehkan. Nah, namun yang harus menjadi catatan kan gini, kain ihram itu dijahit atau tidak Bapak Ibu? Masih asli. Masih asli dijahit atau belum ada perubahan. Hanya saya cuci, nanti saya cuci. Waktu pulang dari sana saya cuci. Saya simpan masih utuh. Oke. Maka gitu ya. Yang harus kita pahami, kain ihram ini bisa digunakan untuk mengkafani jenazah. Apa yang harus kita lakukan? Bisa kita gunakan kain ini dulu, kain kafan dulu, baru setelah itu dibalut menggunakan kain ihram. Ya. Dan ini hukumnya boleh dan diperbolehkan di dalam Islam. Kenapa? Karena tidak ada yang melarangnya. Bahkan mengkafani dengan kain ihram yang sudah dipakai saat umroh ataupun haji, ini dianjurkan untuk tabarruk. Tabarruk itu apa? Untuk mengharapkan keberkahan. Nah, namun dengan catatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kain ihram tersebut memang tidak ada apa? Tidak ada tambahan jahitan di dalamnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hal-hal yang perlu kita pahami? Kayak gitu ya. Yang harus kita pahami ya, bahwa hal seperti itu sebetulnya hukumnya tidak wajib, hanya boleh saja. Ya, penggunaan kain ihram sebagai kain kafan ini tidak wajib bagi semua jenazah. Kain kafan yang lain juga boleh digunakan asalkan bisa menutup jasad dengan baik. Yang kedua, jangan sampai menjadi kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman sehingga merasa keutamaan khusus yang dimiliki kain kafan biasa seperti menjadi bukti di hadapan Allah bahwa dia pernah berhaji atau pernah berumrah, tidak. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kain ihram itu adalah kewajiban mengkafani bagi orang yang masih hidup untuk jenazah. Jadi salah satu hak jenazah itu adalah dikafani, dikuburkan, disolatkan, tadi kelewat dimandikan juga, dan setelah itu didoakan. Seperti itu. Makanya kemarin
ketika kami ini ya, biasanya kalau di masyarakat itu banyak, Bapak Ibu pernah mendengar tawasulan nggak? Pernah? Nah, kemarin ketika misalkan 100 hari ini apa meninggalnya ibu kayak gitu ya, ada tawasulan ya ketika tahlilnya ada, yaitu salah satunya apa namanya, bagaimana kita mendapatkan keberkahan, tabaruh mengharapkan keberkahan dengan kita terlebih dahulu mendoakan orang-orang salih. Kita mendoakan para nabi dan rasul, kita mendoakan para syuhada, para sahabat dan juga keluarganya, kayak gitu ya, agar kita mendapatkan keberkahan yang sama seperti itu, ya. Jadi boleh Pak, boleh Bapak ya, boleh menggunakan kain ifrod. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Gak kedengeran suaranya Ibu Uci. Pindah dulu. Sekarang kedengeran Ustaz. Dengeran? Pindah. Kan sebetulnya salah satu beberapa cara untuk kita bisa untuk menerangkan kubur kita salah satunya dengan kita membaca Quran ya Ustadz ya. Ya. Seandainya kita mengirimkan bacaan Al-Fatihah atau bacaan Quran yang kita bacakan, kita baca nih, terus kita hadiahkan pahalanya ke keluarga kita atau orang tua kita yang sudah wafat, apakah itu juga fungsinya bisa untuk menerangi kubur mereka, Ustadz? Karena kalau kita baca Quran itu kan sebenarnya Quran itu kan yang seperti Ustadz bilang itu kan sebenarnya itu panduan hidup di dunia ya Ustadz ya. Udah bukan di akhirat lagi kan. Itu kan panduan di dunia karena di akhirat itu kan memang sudah terakhirnya yang kita amalkan dari Al-Quran. Kasih Ustadz. Oke. Suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min salatin." Apabila anak Adam ini meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Dan salah satunya adalah awwaladin salihin yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, maka ketika kita membacakan Quran, niatnya untuk orang tua kita, apakah sampai-sampai? Kita bersedekah atas nama khusus untuk orang tua kita, apakah sampai-sampai? Begitu ya. Kita mewakafkan sesuatu atas nama orang tua kita, apakah sampai kepada mereka? Sampai seperti itu. Ya. Jadi boleh kita meniatkan satu amalan dan kita persembahkan untuk mereka yang sudah wafat. Ya. Nah, adapun tadi terkait Al-Quran itu adalah panduan hidup, betul. Tapi dari Al-Quran tersebutlah yang mendapatkan apa? Membawa keberkahan bagi siapapun yang membacanya, siapapun yang mendengarkannya, termasuk kita ingin membacakan Al-Quran itu untuk kebaikan siapa, salah satunya. Jadi itu karena begini, dalam Islam itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain kita beriman kepada sesuatu yang nampak di mata kita, kita pun harus beriman kepada sesuatu yang gaib. Makanya pada surah Al-Baqarah ayat ketiga, bagaimana ayatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kenapa sebelum wa yuqimunas shalah itu harus beriman kepada sesuatu yang gaib dulu? Karena orang nggak mungkin melaksanakan sholat kalau nggak beriman kepada yang gaib. Coba, andaikan kita nggak beriman kepada Allah, kalau kita ngelihat orang yang sholat, ngapain coba? Ngapain gitu ya? Nunduk, sujud, ruku gitu ya? Ngapain gitu? Kayak ngelihat Allah saja gitu, betul nggak? Kalau kita misalkan tidak mempercayai Allah. Tapi disitulah karena dipupuk dari keimanan. Termasuk misalkan kemarin kita membahas tentang apa? Membahas tentang fikih wudhu. Salah satu yang membatalkan wudhu apa? Keluarnya angin, betul? Nah, yang keluarnya angin, kenapa yang dibasuh wajah? Pernah nggak berpikir Bapak Ibu? Kan keluar angin dari dubur. Kenapa yang dibasuhnya wajah? Kenapa yang diusapnya kepala gitu?
Kan kalau secara logika tuh nggak masuk logika gitu. Tapi disitulah letak keimanan Bapak Ibu. Ya, disitulah letak keimanan dan kita menyadari dan meyakini bahwa yang paling tahu terhadap segala sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, andaikan gitu ya, kita itu memiliki kitab Lauhul Mahfuz yang menerangkan kejadian yang akan terjadi kepada kita di masa yang akan mendatang, maka nggak ada satupun orang kecuali dia akan senantiasa menerima takdir dari Allah. Kenapa? Itulah takdir yang terbaik yang telah Allah berikan selama kita hidup di dunia. Seperti itu. Nah, kenapa kalau kita sekarang merasa, kenapa ya ujian saya berat banget? Kenapa ya cobaan saya bertubi-tubi banget? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Sehingga kita menganggapnya itu buruk, kita menganggapnya itu jelek, padahal ada hikmah yang ingin Allah berikan kepada kita semua. Nah, termasuk Bapak Ibu, kita bisa mempelajari hikmah dari Fir'aun loh. Ya, kita bisa mempelajari hikmah dari Fir'aun. Coba, salah satu peninggalan Fir'aun itu apa Bapak Ibu? Salah satu peninggalan Fir'aun yang itu menunjukkan ego yang besar dari seorang manusia apa? Yang masih ada sampai hari ini. Hmm? Piramid, Sphinx. Betul, piramid. Kayak gitu ya. Kenapa Fir'aun membuat itu? Nggak kebayang ya? Kayak gitu ya. Kenapa Fir'aun itu membuat itu sih? Padahal, apa fungsinya gitu? Nah, maka Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz dapat ilmu ini dari ini salah satu apa public speaker internasional namanya Nauman Ali Khan ya. Ya, insya Allah besok nanti ada kajian beliau di Jakarta ya gitu ya. Nah, barangkali nanti Bapak Ibu ada yang ikut juga gitu ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan, Ustaz pun akan hadir di kajian tersebut. Tempatnya di ini Bu Lucy. Kalau Ibu Lucy mungkin pernah nonton apa turnamen-turnamen, nah tempatnya di sana di Jakarta International Velodrome kayak gitu. Nah, di situ Muhammad apa Nauman Ali Khan ini mengatakan ini, kenapa Firaun itu membuat piramid? Ya, karena Firaun ini ingin eksistensinya bisa terus dipertahankan walaupun dia sudah mati. Maksudnya Pak, agar orang-orang selepas Firaun itu akan mengenal Firaun dari piramid yang dia tinggalkan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Firaun saja sudah kepikiran ke sana, kenapa kita tidak gitu? Coba misalkan begini, Ibu apa namanya? Ibu Tika gitu ya. Gimana caranya setelah Ibu Tika wafat 100 tahun kemudian masih ada orang yang mengenal Ibu Tika? Masa kita kalah sama Firaun, Bapak Ibu? Firaun itu sudah wafat ratusan tahun lalu gitu ya, tapi masih dikenang sampai hari ini. Kita masih tahu kisahnya. Sedangkan Firaun itu orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah. Masa ya kita yang beriman, bahkan jangankan 100 tahun, setahun setelah kematian kita nggak ada lagi yang kenal kita, bahkan keluarga kita pun sudah lupa untuk mengirimkan doa untuk kita ya. Nah, maka misalkan begini, kita harus punya dream gitu ya. Misalkan Ibu Lucy sekarang kehidupannya di Bekasi sama Panasa dan juga keluarga, gimana caranya orang datang ke Bekasi, oh ini tempatnya Ibu Lucy dulu gitu gitu ya, akan dikenang seperti kayak misalkan gini, kayak di apa kayak di Bandung kayak gitu ya, orang ke Bandung pasti kenalnya Darut Tauhid Aagil kayak gitu ya. Atau dulu kiai yang sangat apa namanya itu sangat karismatik dari daerah Jakarta namanya Kiai Haji Zainuddin MZ, orang yang sudah wafat puluhan tahun yang lalu namun jasanya masih dikenang hari ini. Nah, maka tadi ternyata setelah kami pelajari ya dari piramid Firaun itu banyak hikmah loh yang bisa kita ambil. Yang sekarang mungkin kita lihat hanya bangunan saja, ternyata ada hikmah yang mendalam di balik pembangunan piramid tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah?
Ada? Ustaz, satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Waktu itu aku pernah nanya sama Ustadz kalau seandainya kita itu kalau seandainya kita masuk surga itu kita boleh mohon gitu ya minta mengajukan permohonan ke Allah seandainya ada anggota keluarga kita yang eh, masuk neraka gitu kan. Oke. Nah kalau seandainya karena kan kita kan harus punya circle pertemanan apalagi di atas umur 40 tahun itu kalau bisa kita milih ya pertemanan yang memang mendekatkan diri kita kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita gitu ya. Berarti kemungkinan apakah mungkin gitu nanti pada saat kita misalnya ada teman-teman kita gitu masuk ke surga terus membantu kita gitu Ustadz. Kalau dulu kan Oke. keluarga Ustadz bilang iya tapi ini kalau teman apakah berlaku juga gitu Ustadz? Oke. Berlaku betul Ibu. Jadi disitulah faedahnya kenapa kita harus berkawan dengan orang-orang yang soleh. Jadi begini, boleh loh caper itu Bapak Ibu. Caper itu cari perhatian. Kayak gitu ya. Gimana caranya biar kita itu dikenal sama Ustadz Adi Hidayat? Gimana caranya biar kita itu dikenal sama Ustadz Umar Mita gitu? Ya, berkumpul sama orang-orang yang soleh. Biar apa? Ketika kita wafat, karena kita dikenal, kita bisa diselamatkan oleh mereka. Kayak gitu ya. Namun semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itulah faedah kenapa kita harus berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Karena begini, sebetulnya lingkungan kita hari ini, Bapak Ibu, kita berteman dengan siapa, kita bersahabat dengan siapa, kita ini sedang bersahabat dan berkumpul dengan orang-orang yang kelak akan mendoakan kita ketika kita sudah wafat. Pertanyaannya, kalau mereka saja nggak paham agama, bagaimana bisa mendoakan kita? Ya, bagaimana mereka bisa mendoakan kebaikan untuk kita semua? Ini pernah terjadi. Ada cerita gitu ya, jadi dari salah satu anak pejabat yang dia itu lagi masa-masa mudanya senang banget ikut balapan. Karena satu ketika gitu ya, terjadi kecelakaan dan langsung meninggal di tempat. Apa yang terjadi? Ketika jasadnya dikerumahkan, sangat sedikit orang yang mendatanginya, sangat sedikit orang yang mengurusi jasadnya. Ya, adapun mungkin karena bapaknya pejabat, banyak orang-orang yang datang hanya untuk melayat saja, namun mereka pun nggak paham bagaimana cara mendoakan, mensolatkannya. Kenapa? Lebih banyak orang-orang dari orang-orang muslim yang datang ke sana. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di waktu yang seperti itu, kita akan betul-betul paham apa yang kelak akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Makanya, kan gini ya, semakin bertambahnya umur tuh kerasa nggak sih Bapak Ibu, teman juga semakin berkurang gitu. Ya, teman semakin berkurang, banyak semakin tereliminasi kayak gitu ya. Nah, maka pastikan nggak masalah gitu. Kita nggak punya banyak teman, tapi punya teman-teman yang berkualitas. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tanya. Boleh. Ustaz, Ya. tadi kan bahwa kita setelah dalam meninggal kita belum akan ada di alam barzah, di mana ada siksa kubur, ya kan? Ya. Ada Enggak, juga. kita ada di alam barzah, tapi belum mendapatkan apa ya namanya? Belum mendapatkan siksa neraka dan belum mendapatkan nikmat surga gitu. Tapi ada waktu di alam barzah kita tetap mendapat siksa kubur, siksa karena kesalahan kita misalnya. Oke. Ada. Baik. Apakah itu siksa itu terus-menerus sampai nanti kiamat, ataukah hanya setelah terbayar lalu kita dibebaskan? Makasih. Maka jawabannya adalah sampai datangnya hari kiamat. Ya. Makanya Ustadz tadi katakan kalau sahabat Allah, Bapak Ibu tadi menyimak apa yang kami sampaikan di awal, orang yang apa? Jadi kehidupan kita di alam kubur itu akan lebih lama dibandingkan kehidupan kita di atas tanah. Orang mungkin umur di dunia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Umur di alam kubur itu bisa sampai ribuan tahun. Kayak gitu ya.
Nah, maka bagi orang-orang yang tadi mendapatkan sisa kubur setelah terjadi penyempitan dalam liang lahat, maka terus akan menjadi sempit dan akan terhimpit tulang rusuknya. Dibukakan pintu neraka sehingga panas neraka itu dapat dia rasakan walaupun dia belum mendapatkan siksa tersebut. Dan itu akan terus dia saksikan sampai nanti terjadinya hari kiamat seperti itu. Ya, makanya Bapak Ibu gitu ya, yuk kita sama-sama persiapkan yang terbaik gitu ya menjelang usia senja kita. Ustaz juga nggak merasa umur kita Ustaz tuh masih lama gitu ya. Ustaz merasa ya bagaimana kalau umur Ustaz hanya sampai 25 tahun? Bagaimana kalau umurnya hanya sampai 30 tahun? Kayak gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, orang yang mati hari ini pun mereka nggak sadar di kemarin itu mereka akan meninggal hari ini. Begitupun kita. Kita merasa kita lagi hitung-hitung. Misalkan umur kita sekarang 48. 63 kurangi 48 berapa? Kayak gitu ya. Sisa 15 tahun lagi. Mending kalau sampai 63 tahun gitu ya. Kan nggak ada yang tahu. Ya. Nah, maka salah satu hal yang paling aneh yang biasa dilakukan oleh manusia itu apa? Dia mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti, tapi dia tidak mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti gitu. Ya. Kematian itu sesuatu yang pasti. Ya. Rezeki itu sesuatu yang pasti, jodoh itu sesuatu yang pasti gitu. Nggak perlu kita khawatirkan, yang perlu kita khawatirkan itu nanti di akhir kita masuk surga atau neraka. Itu yang harusnya kita pikirkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Allah alam besar. Ya kan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu yang dimuliakan? Ustadz, nanya lagi dong Ustadz. Boleh. Ini karena ada titipan pertanyaan dari Ibu Belamia, nggak tahu kenapa mungkin dia malu Ustadz mau nanya. Dia nanya untuk ngapalin surat Al-Baqarah itu apakah semuanya 286 ayat atau ada yang penting-penting aja nggak yang dihafalin gitu minimal gitu untuk menerangi kubur kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu aku pernah baca kalau umur kita misalnya kayak umurnya Bapak ya udah 80 tahun lebih itu katanya ada satu titik di mana umurnya itu sudah dihapuskan dosa-dosanya itu gimana sih maksudnya Ustaz? Aku juga kurang paham juga pas baca. Jadi kalau memang sudah lansia itu katanya dapat keistimewaan memang ada dosa-dosa yang dihapuskan gitu. Oke. Apakah itu betul atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Sama-sama. Baik, bismillah ya. Pertama, sebetulnya hafal surah Al-Baqarah ini sudah paling minimal. Jadi nggak perlu lagi ditanya minimalnya lagi segimana. Kayak gitu ya. Kan Al-Baqarah itu sudah minimal dari 30 juz. Minimal surah Al-Baqarah. Siapapun yang ingin mendapatkan keberkahan di alam kuburnya. Kayak gitu ya. Ya, minimal surah Al-Baqarahnya yang mana? Ya cukup dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Ya, kurang lebih sekitar 2 juz. Kurang lebih sekitar 8 kali 2, 16. Sekitar 56 halaman. Dikit. 56 halaman. Kayak gitu ya. Atau setara dengan 24 lembar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua gitu, apakah orang yang lanjut usia gitu ya, lebih dari 60 tahun itu dia mendapatkan rukhsah? Kayak gitu ya, mendapatkan rukhsah, keringanan dan diampuni dosanya. Ini sebetulnya pembahasannya belum sempurna. Siapa yang dia itu mendapatkan rukhsah ketika apa? Sudah hilang akalnya. Kalau sudah hilang akalnya, maka nggak perlu sholat lagi. Nah, tapi selagi masih ada akalnya, maka wajib untuk dipandu untuk sholat. Sesakit apapun, setua apapun. Kayak gitu ya. Sudah tidak masalah kalau sudah tidak mampu untuk puasa, namun harus diganti dengan apa? Dengan membayar fidyah. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena gini, kita misalkan gini, Ibu Lucy gitu ya, lagi tidur. Nggak sengaja nendang panasar tuh. Kayak gitu ya. Dosa enggak. Kenapa? Sedang tidur, nggak sadar gitu. Ya. Kecuali kalau lagi bangun nendang, nah itu nggak boleh. Kayak gitu. Tapi kan kalau lagi tidur nggak kerasa. Seperti itu Bapak Ibu yang dimakan Allah. Termasuk juga kita akan diangkat penanya ketika kita itu sedang apa? Ketika kita itu sedang
lupa. Makanya orang yang ketika apa dia melakukan, misalkan lagi puasa, dia makan, ya, dia makan, maka dia tidak batal, kayak gitu ya. Dia tidak akan batal. Kenapa? Karena dia dalam kondisi lupa. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis gitu ya, diangkatnya pena pencatatan dosa dan pahala akan diangkat dari 3 golongan. Ya, mungkin sudah ada yang pernah mendengar hadis ini. Jadi pena dosa dan juga pahala akan diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, ya, orang tidur hingga bangun. Yang kedua, anak kecil hingga balik. Kemudian yang ketiga, orang gila sampai sadar. Hingga dia sadar. Makanya orang gila mau melakukan apapun nggak akan berdosa. Ya, Bapak Ibu mau nggak berdosa? Nggak enak, Ustaz, nanti lanjutannya kayak gitu. Lihat itu. Ya orang gila mau melakukan apapun, dia mau mencuri, mau apa, ya karena udah hilang akalnya. Maka tidak berdosa. Kayak gitu ya, sampai dia sadar. Kalau sadar masih melakukan kemaksiatan, baru ini. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan orang gila gitu ya, yang dia sudah gila dari kecil misalkan. Maka ya tadi, para ulama yang mengatakan bahwa dia nanti yang disebut dengan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu mendapatkan nikmat surga tidak, mendapatkan siksa neraka tidak. Jadi ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara surga dan juga neraka. Seperti itu. Ya gitu, Bapak ya. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya Allah, udah pada ngantuk belum ini? Kayaknya belum ya. Belum salah lagi gitu ya. Oke, udah ngantuk belum? Ini Masya Allah, gimana? Ada yang masih mau bertanya? Ini ada iparku masih bertahan nih Ustadz, di sana udah mau jam 12. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Ibu Tika nih yang bisa bertanya. Ibu Wasi gitu ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya pernah mendengar, Boleh? sudah sering juga. Jadi kalau orang yang sakit sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya, dia tidur, tempat tidur, semua dilayani oleh anaknya atau keluarganya, dia sudah nggak bisa apa-apa, lalu kemudian dia meninggal. Kata orang itu, saya nggak tahu, kata orang itu bahwa dia orang itu dosa-dosanya akan semua diampuni. Apa pendapat ini benar atau tidak? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Eh, apakah dosanya itu akan diampuni semua? Jawabannya tidak. Kenapa? Kayak gitu ya. Eh, pertama begini. Ketika misalkan dia sudah nggak bisa apa-apa, dia sakit, dia bersabar atas sakitnya, yang tepat itu bukan diampuni semua. Akan tetapi apa? Dosanya dihapuskan. Selama dia ikhlas, dia ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di balik itu pula dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Dan dosa-dosa itu dapat dihapuskan dengan pahala yang kita perbuat. Makanya dulu ada seorang ulama salafus solih, kalau dia sudah khilaf melakukan satu dosa, walaupun itu dosa kecil, dia langsung mengumpulkan 40 orang. Jadi ke depannya, ke kanannya, ke kirinya, ke belakangnya, terus diajak makan di rumahnya. Yuk makan di rumahnya, kenapa? Biar menutupi dosa yang sudah dia kerjakan sebelumnya. Kayak gitu ya. Maka wa'at bi'il sayyi'atal hasanah. Maka barengilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Tapi bukan berarti gini ya, setelah maksiat baik gitu ya. Biar apa? Oh ini buat apa namanya? Buat menghilangkan nggak? Seperti itu juga. Kenapa? Karena orang yang meremehkan dosa itu dosanya pun besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini Bapak Ibu. Salah satu tugasnya setan itu adalah apa? Salah satu tugasnya setan itu adalah mempersempit mana dari dosa besar. Kayak misalkan gini, ada statementnya lebih baik nggak saya emang nggak hafal ilmu agama daripada hafal ilmu agama dosanya 2 kali lipat, ya kata siapa gitu. Orang yang sengaja nggak paham ilmu agama itu dosanya pun sama loh besarnya sama orang yang sudah paham dan tidak mengamalkannya kayak gitu. Jadi setan itu salah satu tugasnya apa? Mengecilkan referensi dari dosa-dosa besar. Sehingga pada akhirnya dianggap ya udahlah umumnya juga kayak gini, biasanya juga kayak gini, kayak gitu. Seperti itu. Sampai kemarin pekan lalu
Ustadz ngasih ini apa ngisi tausiah dalam acara siraman, ya, acara siraman buat persiapan pernikahannya besok. Yang ngundang itu sampai ngomong berkali-kali, Ustadz, ya kami tujuan untuk mengadakan siraman ini buat berkah aja, Ustadz, melestarikan tradisi dari Jawa, Ustadz, kayak gitu ya. Nggak ada tujuan itu diulang-ulang. Padahal Ustadz ya silahkan aja, selagi memang tidak bertentangan dengan hukum Allah seperti itu. Itu sampai diulang-ulang. Kenapa saking takut gitu ya? Khawatirnya apa? Ini tuh nggak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ada lagi? Jelas semuanya? Masya Allah ya. Baik, kalau sudah jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa sehat ya, dimudahkan segala aktivitas kebaikannya gitu ya. Gak kerasa Bapak Ibu sudah berapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Coba, sekarang saya ngomong 70 hari lagi. Nah itu gak kerasa, 30 hari lagi. Gak kerasa, besok sudah bulan Ramadan. Maka apa yang sudah kita persiapkan untuk memasuki bulan Ramadan? Apa yang sudah kita list yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan? Jangan kalah sama wishlist kita besok. Nah, kita aja udah punya rencana nih. Besok mau pada kemana Bapak Ibu? Olahraga? Jalan-jalan? Main pedal? Kayak gitu ya? Atau apa? Udah punya rencana apa? Bapak udah punya rencana apa Bapak besok? Kayaknya olahraga nih pagi-pagi ya. Nah, maka jangan sampai kalah gitu. Karena begini Bapak Ibu. Kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi salah satu Ramadan terbaik kita dengan kita persiapan sebelum itu ya. Apa yang mau kita lakukan selama tahun 2026, apa yang mau kita kerjakan selama Ramadan tahun ini gitu ya. Bagaimana kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, bagaimana kita akan menjalaninya, bagaimana kita akan melewati hari demi harinya seperti itu. Dan insya Allah saat menyaksikan Bapak Ibu dari Ramadan tahun lalu gitu ya, terutama yang Ustaz lihat itu ada Ibu Lucy gitu ya, dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun sekarang, Masya Allah, banyak sekali perubahannya, banyak sekali perbedaannya, dan yang perlu kita sama-sama doakan adalah semoga kita semua senantiasa ditetapkan dalam keistiqomahan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu saja yang bisa kami sampaikan pada majelis kita pada malam hari ini. Kita cukupkan dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz, semuanya terima kasih ya. Terima Sehat kasih semua semuanya. ya.